Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melani Puspita Deranti dengan NIM 22020140. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang perlindungan pantai dengan menggunakan konsep hybrid engineer. Apa itu hybrid engineer? Tapi sebelum masuk ke hybrid engineer, kita menjelaskan apa itu pantai dan abrasi. Next slide. Apa itu abrasi? Abrasi merupakan pengikisan garis pantai akibat apa? Satu, gelombang laut yang kuat. Dua, naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Tiga, kegiatan manusia seperti pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan. Lalu, abrasi merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada ekosistem pantai, pesisir, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Hal ini menuntut adanya strategi perlindungan pantai yang mampu beradaptasi dengan dinamika alam, namun tetap mempertahankan keseimbangan lingkungannya. Lindungi pantai. Mengapa lindungi pantai? Ya, wilayah pantai merupakan kawasan yang sangat penting secara ekologis dan ekonomis. Pantai menyediakan habitat bagi banyak spesies, menjadi tempat wisata, serta berfungsi sebagai pelindung alami dari bencana alam. Perlindungan pantai diperlukan agar tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar, seperti hilangnya lahan, kerusakan pemukiman, dan penurunan produktivitas lingkungan pesisir. Pendekatan konservasional dan keterbatasannya. Pendekatan konvensional adalah perlindungan pantai biasanya menggunakan struktur keras seperti tunggul beton, pemecah gelombang, dan dinding laut. Namun, hal tersebut memiliki kebatasan, yaitu meskipun efektif dalam jangka pendek, struktur ini dapat merusak ekosistem, mengganggu sedimentasi alami, dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada dua komponen yang bisa digunakan. Pertama, head engineer. Head engineer adalah struktur buatan yang dirancang untuk menahan atau mengalihkan energi gelombang laut secara langsung. Contohnya antara lain backwater atau pemecah gelombang, shell atau tangga laut, groin, dan revetment. Struktur-struktur ini dibuat dari beton, batu, atau bahan tahan air lainnya, dan biasanya dipasang di garis pantai atau luas pantai untuk melindungi daratan dari erosi dan abrasi. Meskipun efektif dalam jangka pendek, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Lalu ada komponen soft engineering. Soft engineering adalah pendekatan yang menggunakan elemen-elemen alami atau berbasis ekosistem dalam pelindungan pantai. Komponen ini dapat berupa rehabilitas, mangrove, penanaman vegetasi pantai, restorasi lahan basah, atau penambahan pasir. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meniru proses alami dalam menjaga kestabilan garis pantai dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar kawasan pesisir. Konsep hybrid engineering. Hybrid engineering itu apa? Hybrid engineering merupakan pendekatan yang menggabungkan keunggulan dari head engineering dan soft engineering dalam satu sistem perlindungan pantai. Dalam konsep ini, struktur buatan digunakan untuk menahan gelombang secara langsung, sementara komponen alami seperti vegetasi mangrove ditanam untuk menyerap energi gelombang yang tersisa, menstabilkan sedimen, dan mengelola ekosistem. Pendekatan ini berefektif terhadap kondisi lingkungan dan dapat memberikan manfaat ganda bagi perlindungan serta pelestarian alam. Prinsip kerja hybrid engineering. Pertama, memanfaatkan kekuatan masing-masing komponen. Kedua, struktur buatan bertugas menahan energi gelombang yang kuat dari laut. Dan yang ketiga, sementara vegetasi alamiah di belakang membantu mempertahankan erosi dan menstabilkan sedimen. Kolaborasi antara elemen keras dan lunak ini menciptakan perlindungan yang berlapis yang lebih efektif. Nah, untung hibernering. Apa itu untungnya? Pendekatan hibernering Airbit memberikan perlindungan jangka panjang karena pertama,
dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan kedua, vegetasi pantai berperan dalam menyerap karbon, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menyediakan mata pencarian bagi masyarakat pesisir. Secara estetika, model ini juga memperindah lestari pantai. Berikut ada video menjelaskan bagaimana bentuk dan pembuatan dari Herbert Engineering. Seperti dibuat ada kayu-kayu yang tegak disusun memanjang, lalu di antara kayunya diberi pohon-pepohonan mati untuk apa? Untuk memecah gelombang yang masuk. Lalu di belakang setelah dibuatnya dinding itu, di belakangnya ditanam pepohonan mangrove untuk merupakan penuh vegetasinya yang di belakang untuk memecah sisa-sisa ombak yang tidak terpecah seperti itu. Lalu manfaat pelindungan pantai berbasis Herbert Engineering apa? Herbert Engineering memberikan manfaat pelindungan fisik terhadap abrasi dan gelombang besar, sekaligus meningkatkan kapasitas lingkungan untuk pulih secara alami. Pendekatan ini juga mampu meningkatkan keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim, dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti perikanan dan pariwisata. Selain itu, kehadiran vegetasi alami menambah nilai estetika kawasan pantai dan mendukung edukasi lingkungan. Dampak positif habit engineering. Salah satu dampak positif adalah kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi laut dan cuaca ekstrim, serta mendorong proses restorasi ekosistem. Sistem ini juga dapat melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan vegetasi, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap lingkungan pesisir. Dampak negatif dan tantangannya. Walaupun banyak dampak positif, namun ada juga dampak negatif dari hybrid engineering. Pertama, biaya awal yang tinggi, proses perencanaan yang kompleks, serta waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetasi alami bisa menjadi kendala. Selain itu, diperlukan pemeliharaan rutin dan monitoring jangka panjang agar sistem ini tetap efektif dan tidak menimbulkan masalah baru seperti akumulasi sedimen yang tidak tertata. Kebutuhan perancangan yang terintegrasi. Implementasi hybrid engineering membutuhkan perencanaan yang matang dengan pertimbangan kondisi pesisir pantai, arus laut, jenis vegetasi sekitar, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dan peran masyarakat dalam hybrid engineering, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam keberhasilan sistem hybrid, baik dalam proses penanaman vegetasi, pemeliharaan, maupun pengawasan kawasan pesisir pantai. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar sistem ini dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, peran masyarakat dalam hybrid engineering sangat penting banget. Karena apa? Karena keberhasilan hybrid engineering bergantung pada sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam penyediaan kebijakan dan anggaran, akademisi memberikan dukungan ilmiah, dan masyarakat berperan aktif dalam implementasi di lapangan. Hybrid engineering untuk masa depan. Dengan potensi ancaman iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin besar, hybrid engineering menjadi salah satu solusi terbaik untuk masa depan wilayah pesisir ingin tetap produktif, aman, dan lestari. Sistem ini tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang. Kesimpulannya adalah, hybrid engineering adalah metode perlindungan pantai modern yang menggabungkan antara kekuatan struktur buatan dan fungsi alami untuk menciptakan sistem yang kuat, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mampu menjawab tantangan lingkungan dan sosial secara bersama. Baik, terima kasih. Segitu penjelasan saya tentang apa itu hybrid engineering dan macam-macamnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jumpa lagi.